Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan di video dalam channel ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Dimas Handika dan anggota saya. Perkenalkan, saya Lucy Carmila. Perkenalkan, saya Amelia Hanifah Rasati. Perkenalkan, nama saya Ila Safitri. Perkenalkan, saya Cynthia Tabugolon. Dan saya Puan Amarina Bekusti. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana analisis kuantitatif di unit rekam medis. Audit pendokumentasian rekam medis. Yang pertama, definisi, tujuan analisis kuantitatif. Yang kedua, komponen-komponen dasar analisis kuantitatif. Yang ketiga, cara menyiapkan atau menyeleksi rekam medis yang akan dianalisis. Yang keempat, lembaran kerja analisis kuantitatif. Yang kelima, analisis evaluasi hasil audit kuantitatif rekam medis. Dan yang keenam, memberikan rekomendasi dari analisis evaluasi hasil audit kuantitatif. Kekurangan, khususnya yang berkaitan dengan pendokumentasian rekam medis, dengan istilah lain analisis kuantitatif ini, untuk memilih atau melihat berkaitan dengan kelengkapan maupun kekurangan pada dokumen rekam medis. Jadi, ada satu rekam medis di situ pada unit kegiatan assembling. Di situ selain kita mengurutkan dokumen rekam medis, kita analisisnya namanya kuantitatif. Kita cek di situ kelengkapan maupun kekurangan pada pengisian dokumen rekam medis. Ini adalah contoh ketidaklengkapan dokumen berkas rekam medis. Yang pertama, tidak ada hasil pemeriksaan patologi anatomi. Yang kedua, tidak ada catatan perkembangan. Yang ketiga, resum tidak lengkap. Yang keempat, diagnosa akhir tidak ada. Kelima, informat konsen belum ditandatangani pasien. Yang keenam, penulisan diagnosa dengan singkatan yang tak lazim. Analisis kuantitatif yang pertama yaitu menemukan kekurangannya. Yang kedua, mengidentifikasi bagian yang tidak lengkap yang dengan mudah dapat dikoreksi dengan adanya dibuat suatu prosedur yang bisa membuat pelayanan pasien berikutnya itu akan terganggu. Kelengkapan dokumen rekam medis juga dapat pada kasus hukum. Di segi hukum, salah satunya untuk kelengkapan rekam medis itu kita bisa terhindar atau melindungi semua pihak dari kasus hukum dan juga mematuhi peraturan yang ada. Dan selanjutnya yaitu analisis data dan statistik akurat. Cara pendokumentasian pertama adalah analisis kuantitatif, memeriksa pencatatan yang tidak lengkap dan yang tidak bisa dibaca. Sehingga catatan yang tidak lengkap maupun tidak dapat dibaca akhirnya kita telaah di situ. Oh, ada catatan yang tidak lengkap di situ. Ada catatan yang tidak bisa dibaca, kita bisa ngoreksi di situ, kita bisa melengkapi atau kita bisa memperjelas. Yang kedua itu memeriksa baris per baris, bila ada yang kosong diberi tanda atau digaris sehingga tidak dapat diisi belakangan. Tapi misalnya kita menelaah yang namanya dokumen rekam medis, di situ kita harus cek baris per baris. Bila ada yang kosong kita kasih tanda biar nanti pada waktu dikembalikan di situ. Oh, ini ada yang kurang lengkap, kita tidak bisa memberitahukan dengan cara memberi tanda. Nah, yang ketiga itu tidak diperbolehkan menggunakan singkatan yang belum diatur dalam buku pedoman pelayanan rekam medis. Oke, ini berkaitan dengan singkatan. Untuk singkatan pada dokumen rekam medis itu diperbolehkan, akan tetapi harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan dibakukan, tidak bisa langsung. Dan saya punya singkatan sendiri.
tidak boleh apa yang kita singkat itu harus sesuai apa yang disingkat oleh dokter. Apa yang ditulis oleh dokter berupa singkat itu harus semuanya secara umum harus dibakukan, terutama itu di unit rumah sakit di situ. Selanjutnya, bila ada salah pencatatan, maka bagian salah digaris dan catatan tersebut masih terbaca, dan tidak boleh jika ada salah istilahnya dicoret sampai tidak bisa terbaca. Ya udah, jika ada yang salah dicoret saja, kemudian diberi keterangan di sampingnya bahwa catatan tersebut salah atau salah menulis rekam medis kepada pasien lain. Misalnya di situ ya udah, kalau ada yang salah dicoret, baru ada pembetulan di situ, dan juga kita harap. Komponen analisis kuantitatif. Yang pertama, memeriksa identifikasi pasien pada setiap lembaran rekam medis. Kita adanya semua laporan atau pencatatan yang penting sebagai bukti rekaman. Semua laporan atau pencatatan yang penting merupakan bukti record awal masuk keluar pasien dalam menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Yang ketiga, adanya autentifikasi penulis atau keabsahan rekam medis. Jadi, formulir rekam medis dikatain sah jika terdapat tanda tangan, nama, gelar profesi, dan stempel. Contohnya, si A mendandatangani formulir tetapi tidak diberikan nama, tidak diberi gelar, dan tidak ada stempel. Maka, kita tidak tahu si A tersebut apakah dia perawat, petugas rekam medis, petugas gizi, atau dokter, atau petugas pendaftaran. Maka dari itu sangat perlu dan sangat penting tanda tangan, nama, dan gelar profesi serta stempel. Yang keempat, terciptanya pelaksanaan rekam medis atau pendokumentasian yang baik. Pelaksanaan dan pendokumentasian yang baik itu harus sesuai dengan tata cara pendokumentasian. Harus sesuai dengan poin-poin tata cara pendokumentasian. Selanjutnya, menyiapkan atau menyeleksi rekam medis yang akan dianalisis. Untuk langkah-langkahnya ini ada dua, menyiapkan instrumen sama memilih metode analisis. Kita uraikan bersama-sama. Menyiapkan instrumen. Instrumen apa aja sih? Yang pertama, di situ ada lembar kerja pengumpulan data audit kuantitatif rekam medis. Yang kedua, di situ lembar kerja rekapitulasi data guna pengolahan data audit kuantitatif rekam medis. Yang ketiga, lembar kerja rekapitulasi keempat komponen guna penyajian data audit kuantitatif rekam medis. Kita memilih metode analisis yang akan digunakan. Setiap fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas, mempunyai aturan yang berbeda, sehingga analisis kuantitatifnya juga sangat bervariasi. Yang kita ketahui ada dua macam, yaitu menganalisis lembaran umum dan lembaran khusus. Yang pertama, untuk menganalisis lembaran umum, yaitu dengan cara menganalisis semua lembaran rekam medis secara lengkap. Sedangkan menganalisis lembaran khusus, yaitu dengan menganalisis lembaran yang dianggap penting. Jadi, keduanya memiliki perbedaan. Yang umum menganalisis rekam medis secara lengkap,
Sedangkan khusus, dia hanya menganalisis rekam medis yang dianggap penting. Nah, di sini selanjutnya yaitu menilai hasil analisis kuantitatif dengan melakukan analisis evaluasi. Dari analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan-kekurangan pencatatan yang harus dilengkapi oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan segera. Yang selanjutnya, kelengkapan rekam medis sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dengan jangka waktu perizinan, akreditasi, keperluan, sertifikat lainnya. Nah, berikutnya lagi yang terakhir, mengetahui hal-hal yang berpotensi rumah sakit atau pemberi pelayanan pembayaran ganti rugi. Setelah kita membuat yang namanya analisis kuantitatif, maka kita akan membuat laporan, bisa triwulan, semester, dan tahunan. Analisis kuantitatif dilakukan oleh tenaga rekam medis. Perlu tahu atau kompetensi tentang jenis formulir yang digunakan, jenis formulir yang harus ada, orang yang berhak mengisi rekam medis, dan orang yang harus melegalisasi penulisan rekam medis. Yang kedua, laporan berupa tabel dan grafik. Setiap bulannya dokumen rekam medis, bagaimana sih kelengkapannya? Semakin hari semakin bulan grafiknya naik. Hal itu bisa kita lihat melalui tabel yang ada pada kelengkapan rekam medis tersebut. Yang ketiga, dilakukan dengan mempresentasikan kelengkapan, membandingkan antar periode, melihat trendline, melihat hasil sesudah tindak lanjut atau feedback. Terus komponennya analisis kuantitatif. Yang pertama, memeriksa identifikasi pasien setiap lembaran RM. Yang kedua, adanya semua laporan atau pencatatan yang penting sebagai bukti rekaman. Yang ketiga, adanya autentifikasi. Bagian assembling analisis kuantitatif itu ada 4. Yang pertama itu ada telaah demografi, yang kedua ada telaah bukti rekaman, yang ketiga ada telaah keabstrak bukti rekaman, dan yang keempat ada telaah tata cara mencatat. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada telaah demografi, yaitu memeriksa kelengkapan isi meliputi nama, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain yang berkaitan dengan data demografi. Pada saat melengkapi review kelengkapan isi pada masing-masing formulir, kita memperhatikan 4 komponen. Nah, yang pertama itu telaah data demografi. Jadi diperhatikan untuk pengisian nama, alamat, dan jenis kelamin. Misalnya nama, nomor rekam medis, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Apakah ada yang tidak sesuai? Selanjutnya yaitu telaah bukti rekaman. Jadi yang dimaksudkan adalah misalnya seorang pasien mengalami sakit hipertensi, maka harus ada pemeriksaan yang berkaitan dengan kasus hipertensi, misalnya saja tekanan darah. Selanjutnya ada telaah keabsahan bukti rekaman. Yang dimaksud di sini adalah misalnya saja seorang dokter mengisi diagnosis pasien. Nah, kemudian dokter ini harus memberikan nama, kemudian tanda tangan, dan juga pada tanggal setiap pemeriksaan yang dilakukan. Telaah tata cara mencatat, yaitu tata cara koreksi. Jadi, apabila ada salah penulisan, maka tidak boleh dicoret yang tidak dapat dibaca. Kembali, apabila terjadi suatu kesalahan, yang dilakukan adalah mencoret 1 kali, tetapi tetap bisa terbaca, kemudian diberikan nama pengoreksi dan tanda tangan pengoreksi, tanggal dan jam pada saat koreksi. Berikutnya penulisan di baris. Tetap misalnya di sini seorang dokter atau perawat menuliskan suatu anamnesa. Nah, dalam menulis anamnesa itu dia harus padan mungkin sehingga dapat disisipkan suatu kata atau kalimat yang nantinya akan dapat mengubah suatu kondisi pasien. Penggunaan tinta. Nah, penggunaan tinta umumnya ini di Indonesia menggunakan warna hitam. Jadi ini tergantung kebijakan rumah sakit.
Apabila di rumah sakit menggunakan warna hitam, maka diboleh ada tinta warna biru. Maksudnya tidak boleh ada tinta warna biru pada dokumen rekam medis, kecuali pada lembar pemeriksaan suhu diperbolehkan menggunakan tinta warna merah dan juga biru. Sebelum masuk pada kasus analisis kuantitatif, saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari kartu kendali. Fungsi dari kartu kendali ini yang pertama adalah mencatat ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis. Jadi dia berfungsi untuk menulis beberapa item yang tidak lengkap di dokumen rekam medis. Kemudian item yang tidak lengkap ini dituliskan itu sebagai bahan pembuatan indeks. Jadi di dalam kartu kendali ini terisi beberapa item. Nah, sehingga memenuhi untuk pembuatan suatu indeks. Kemudian dapat dimanfaatkan sebagai tracer. Jadi lembar balik dari kartu kendali ini dapat difungsikan sebagai tracer. Ketika kartu kendali ini sudah tidak digunakan lagi, maka bisa digunakan sebagai tracer. Jadi di baliknya ini ada lembar kosong sehingga nanti bisa dimanfaatkan sebagai tracer. Yang keempat, sebagai penanda dokumen rekam medis untuk dilengkapi oleh unit yang bersangkutan. Maksudnya di sini adalah pada kartu kendali ini nanti digunakan sebagai tanda bagian mana yang tidak dilengkap, sehingga unit yang bersangkutan nanti dapat memperbaiki atau melengkapi item yang tidak lengkap tersebut. Baiklah, berikutnya kita akan tampilkan kasus sebagai berikut. Nah, penyelesaian untuk kasus tersebut yang pertama adalah menerima dokumen rekam medis bila pasien yang sudah selesai melakukan pelayanan, misalnya poli untuk rawat jalan, bangsal untuk rawat inap, dan dari gawat darurat. Pada kasus ini kita menerima dari poli, kemudian yang dilakukan adalah melihat jumlah dokumen yang bisa akan dan disesuaikan dengan yang tertulis pada buku ekspedisi. Misalnya kita menerima 5 dokumen, kemudian kita teliti pada buku ekspedisi harusnya tertulis juga 5 dokumen. Apabila sudah sesuai, maka kita bisa menandatangani buku ekspedisi tersebut. Kemudian langkah yang berikutnya itu adalah meneliti kelengkapan dari masing-masing formulir dengan menggunakan 4 komponen tadi. Nah, pada saat melakukan review kelengkapan isi formulir, gunakan 4 komponen. Yang pertama, telaah data demografi. Jadi, kita periksa data demografinya apakah sudah lengkap atau belum. Berikutnya itu mencatat ketidaklengkapan prosedur pada kartu kendali. Nah, dari sebanyak rangkap sehingga yang tidak lengkap kita di kartu kendali. Yang pertama ada nama dokter yang tidak lengkap, kemudian ditulis pada rekam medis RM3 itu kan, dan RM7 tentang tata cara koreksi, misalnya tanggal lahir. Nah, untuk item yang lain dilengkapi sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat indeks. Menempel satu kartu kendali pada dokumen rekam medis dengan menggunakan klip. Kemudian untuk satu kartu kendali yang bisa kita simpan bagian assembling berdasarkan tanggal. Yang terakhir atau yang keenam yaitu mengembalikan dokumen rekam medis yang tidak lengkap ke unit terkait dengan menggunakan buku ekspedisi. Baiklah teman-teman, sampai ketemu di video kami berikutnya. Thank you.